Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih. Puji Tuhan kita masih diberkati sehingga pada minggu pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir di rumah Tuhan untuk melaksanakan kebaktian. Untuk itu marilah kita mengawali kebaktian kita pada pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan menggunakan KJ 17 bait yang pertama, Tuhan Allah hadir. Sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Ibadah ini berlangsung dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa melihara karya ciptaannya dari permulaan sampai kekal. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat Tuhan yang kasih, tema ibadah minggu kita saat ini mengajak kita semua memiliki tekad untuk tetap setia kepada Tuhan dalam menghadapi tantangan kehidupan ini. Mari kita sambut dengan nyanyian Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil.
Jemaat yang kekasih, mari kita terima tentang Tuhan Yesus yang mengajarkan cinta kasih kepada kita. Yang kita terima dari Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung hukum Taurat dan kitab para nabi." Marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan, menyesali, mengakui akan dosa-dosa kita, yang oleh umat akan menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi. Disilakan. Demikian Tuhan, kami mengakui, menyesali akan dosa kesalahan kami. Oleh karena belum secara sempurna bisa melaksanakan akan hukum kasih Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami mohon ampun. Amin. Kita lengkapi dengan nyanyian pengakuan dosa dari KJ 33, Suaramu Ku Dengar. Kita terima akan berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai dengan 9 dan Roma pasal 8 ayat 28 yang demikian, berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan.
seperti tingginya langit dari bumi. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sanggupi dengan kita aturkan pada Tuhan, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat, dengar sabdanya. Hai, marilah segera. Sungguh hati kita kan senang, bebas dosa, hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya, patuhilah. Mari dengar lembut suara-Nya. Anakku, datanglah. Sungguh hati kita kan senang, bebas dosa, hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Kini tiba saatnya kita akan terima firman Tuhan. Mari kita berdoa, mohon akan pimpinan dan bimbingan Roh Kudus. Kami bersyukur ya Tuhan, dalam suasana merebaknya akan virus corona ini, Roh-Mu yang kudus senantiasa menguatkan, mengokohkan, memimpin dan membimbing untuk kami semua tetap setia beribadah kepada Engkau. Mohon Tuhan juga berkenan senantiasa memimpin kami semua dalam ibadah saat ini, baik hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman Tuhan, jemaat yang hendak menerimanya. Kami mohon Tuhan menguasai, Roh-Mu yang kudus hadir, membuka pikiran kami semua. Sehingga Tuhan, firman yang disampaikan hamba-Mu seturut dengan pimpinan, bimbingan Roh-Mu yang kudus. Demikian pula jemaat yang menerimanya juga menyesuaikan dengan pimpinan dan bimbingan Roh-Mu yang kudus. Segala sesuatu yang menggoda, Tuhan berkenan untuk menjauhkan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan senantiasa mengucap syukur. Amin. Bacaan Injil kita pada saat ini diambilkan dari Injil Markus pasal yang ke-6
ayat 14 sampai dengan 29, yang demikian akan firman Tuhan. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu setengah sedihlah hati raja. Tapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa dalam ibadah online. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, dan Saudara? Baik, luar biasa? Ya, kita harus optimis dan senantiasa berpengharapan dalam suasana masih merebaknya akan virus corona saat ini. Saat ini kita tetap setia beribadah kepada Tuhan.
di tengah-tengah tantangan kehidupan yang kita alami masing-masing. Dan kesetiaan kepada Tuhan, pada perintah Tuhan, sudah diteladankan oleh Yohanes Pembaptis dalam bacaan Injil kita saat ini, walaupun harus dipenggal kepalanya. Kisah itu bermula di mana Yohanes Pembaptis memperingatkan kepada Herodes ketika ia mengambil Herodias menjadi istrinya, oleh karena Herodias adalah istri saudaranya yang bernama Filipus. Diungkapkan dalam ayat yang ke-17 dan 18 yang menjelaskan kepada kita yang demikian. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Ayat yang ke-18 yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Herodias itu merasa dia jengkel. Ia naik pintam dan ingin membunuh daripada Yohanes Pembaptis. Walaupun Herodes itu tidak seperti Herodias. Mengapa demikian? Karena dijelaskan dalam bacaan kita bahwa Herodes itu menaruh hormat kepada Yohanes Pembaptis. Ia orang benar dan orang yang suci. Apa yang diungkapkan, dikatakannya, selalu saja ia merasa senang. Ketika mendengar ia diperingatkan oleh Yohanes Pembaptis, Herodes terombang-ambing akan hati dan pikirannya. Namun ternyata Herodes tidak mengindahkan, tetap saja mengambil Herodias sebagai istrinya. Nah, ibu bapak jemaat Tuhan, anak-anak yang terkasih, peristiwa yang demikian ini ternyata tidak selesai dan berhenti. Oleh karena Herodias tetap dia itu mempunyai dendam. Kapan-kapan. Dan ternyata sungguh kesempatan itu datang pada hari ulang tahun Raja Herodes. Di mana banyak tamu yang hadir. Perwira-perwiranya itu datang. Tamu-tamu terkemuka datang. Pembesar-pembesar datang. Orang-orang yang di Galilea. Dan kesempatan itu ternyata Herodias ia memanfaatkan kesempatan yang ada. Di mana talenta daripada putrinya yang pandai menari, ternyata dia tampilkan pada hari ulang tahun itu. Ketika ditampilkan, ternyata Raja Herodes demikian suka, karena memang suka tari-tarian. Begitu pula akan tamu-tamu, semuanya senang. Ya, barangkali sungguh indah. Ya, meliuk-liuk tariannya pada saat itu. Nah, kesempatan yang baik yang telah terjadi pada saat itu. Ternyata oleh karena kesenangannya, Herodes ia langsung muncul begitu saja. Kata-katanya spontan langsung dia sampaikan kepada putrinya pada saat itu. Yakni apa yang diminta akan diberikan. Walaupun setengah daripada kerajaannya. Nah, ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena sumpahnya di hadapan daripada banyak orang pada saat itu. Ternyata ia terkejut ketika penari cilik yang demikian indah dan baik itu ternyata ia datang kepada ibunya.
pada Herodias, yakni untuk minta hadiah apa? Yang diminta adalah kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Nah, ini mengejutkan daripada Herodes. Bagaimana ia sudah bersumpah, ia sudah mengatakan di hadapan banyak orang pada saat itu, di mana ucapan raja terikat hukum yang tidak tertulis seperti Sabdo Pandito Ratu. Apa yang diucapkan itu menjadikan hukum wajib harus dilakukan. Sehingga Herodes ternyata sungguh ia meminta pegawainya untuk memenggal kepala Yohanes, dan itu sungguh terjadi. Pegawainya datang ke penjara, memenggal kepala Yohanes, dikasihkan kepada putri Herodias, dan itu di sebuah talam langsung juga diterima dan diberikan kepada ibunya. Para murid-murid Yohanes yang mendengar hal itu juga dia langsung segera mendatangi mayat Yohanes dan untuk membaringkan, menguburkannya. Nah, ibu bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, belajar daripada peristiwa yang demikian ini, di mana Yohanes Pembaptis tetap setia menjalankan tugas ilahi di tengah-tengah tantangan yang mematikan. Di tengah-tengah tantangan yang mematikan, ia tetap menjalankan tugas ilahi dengan setia. Iya, memang menjalankan tugas ilahi, diungkapkan dengan benar, dijalankan dengan jujur, seringkali ada tantangan dan itu tidak mudah. Karena seringkali mengungkapkan suatu kebenaran yang seharusnya itu kadang-kadang menyakitkan, tidak mesti bisa diterima oleh orang, dan konsekuensi yang diterima seringkali menjadikan dirinya itu tembakan daripada kebencian. Yang kadang-kadang kalau tidak berani langsung, itu bisa dengan orang-orang di sekitarnya kasak kusuk dan seterusnya. Herodias tidak bisa langsung untuk membunuh Yohanes, tapi dia dengan cara di mana anaknya itu ketika menari hari ulang tahun daripada Raja Herodes, ternyata di situ ada kesempatan. Nah, kadang-kadang berbagai jalan cara dan konsekuensi yang ada. Namun demikian, tentu saja segala sesuatunya adalah di mana kalau tadi kami menyampaikan, mengungkapkan bahwa raja itu semacam apa yang diucapkannya, Sabdo Pandito Ratu, itu semacam hukum yang tidak tertulis yang harus dilakukan. Di mana ia dengan tidak ada pengendalian, tidak dengan jernih, dia langsung spontan cul begitu saja menjadikan buah simalakama. Nah, tentu belajar dari hal ini kita mestinya tidak dengan mudah untuk mengungkapkan sesuatu janji tanpa pertimbangan yang benar, yang matang, dan tentu saja bagaimana Tuhan kehendaki. Ibu bapak dan jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keberanian daripada Yohanes Pembaptis adalah sungguh luar biasa. Ia berani menegur raja. Itu adalah keberanian. Dan itu suara kenabian yang memang harus disampaikan. Yang seringkali kita itu maju mundur untuk mengungkapkan, untuk menyampaikan. Mau menyampaikan mbok nganggo masker gitu saja itu kadang-kadang seorang tekan ya. Engko gak dilokke. Seringkali menjadikan sasaran ya.
Wah, itu ada. Wah, nanti suruh pakai masker dan seterusnya. Itu sebetulnya hanya sesuatu yang sudah merupakan kelumrahan karena pemerintah sudah menganjurkannya. Apalagi itu sesuatu yang tidak seperti pada umumnya seperti Yohanes ini. Tentu ini ada dorongan keberanian dan itu tentu akan Roh Kudus yang memampukannya. Demikian pula saudara yang terkasih, tentu saja dalam situasi tantangan COVID-19 ini, kita yang setia beribadah tentu tidak akan kendor semangat dalam mematuhi dan menjalankan kehendaknya. Juga kehendak daripada pemerintah, yakni menjalankan protokol kesehatan. Kita percaya, kalau sudah saatnya, badai itu pasti berlalu. Kalau Tuhan sudah menghendaki, corona itu pasti akan berlalu. Di balik itu, yang menjadi pertanyaan kita semua, mengapa sih diizinkan oleh Tuhan adanya virus corona seperti ini? Itu pertanyaan bagi kita semua. Kita belajar juga daripada para tokoh-tokoh gereja. Kita juga belajar daripada Yohanes Pembaptis. Walaupun tantangan saat itu adalah kepala, namun ia tetap setia menjalankan tugas ilahinya. Corona saat ini yang sungguh kembali merebak dan demikian cepat. Banyak daripada saudara saya belum lama ini sepasang suami istri. Dan anaknya itu sekarang yatim piatu, kembar itu. Meninggal dipanggil oleh Tuhan. Namun semuanya kita yakin Tuhan punya rencana kalau kita tetap setia kepadanya. Badai pasti berlalu. Salam sehat dan selamat. Tuhan beserta kita. Haleluya. Amin. Kita masuki saat hening. Saat hening cukup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan umat Tuhan di muka bumi, marilah kita menyegarkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan jemaat kami undang berdiri. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita masuki akan doa syukur dan doa syafaat. Kami naikkan syukur ya Tuhan, oleh karena penyertaan bimbingan Roh yang kudus. Kami menjalankan ibadah ini dan tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah akan kesetiaan kami ya Tuhan, kami teringat, kami mendoakan akan semua warga jemaat, semua sanak saudara kami. Ya Tuhan,
saat ini yang dalam suasana merebaknya akan virus corona yang konon virus corona Delta ini demikian cepat dan mematikan. Oh Tuhan, kami senantiasa berserah kepada Engkau. Kami hanya berharap kasih dan pertolongan daripada Engkau saja. Bagi saudara kami yang saat ini sedang terpapar akan virus corona, Tuhan mengasihinya, Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya. Demikian pula yang saat ini masih isolasi, baik itu yang mandiri, baik itu yang ada di rumah sakit, di tempat-tempat khusus. Kami mohon akan penyertaan kasih, penguatan daripada Engkau ya Tuhan. Keluarga juga Tuhan berkati, sehingga senantiasa mendukung dalam proses kesembuhannya. Kami semua yang sampai saat ini Tuhan berikan akan kesehatan, kami bersyukur akan semuanya itu ya Tuhan. Dan Tuhan berkenan senantiasa memberikan sehat pada kami semua. Kalaupun ada keluarga kami, sanak saudara kami, warga jemaat yang saat ini ditinggal oleh orang tua, oleh suami atau istri, oleh saudara, oleh karena virus ataupun berbagai penyakit. Kami mohon Tuhan berkenan untuk menguatkan, Tuhan berkenan memberikan akan penghiburan. Tuhan senantiasa hadir di dalam setiap saat yang dibutuhkan oleh Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak kami. Kami juga mohon ya Tuhan, Engkau berikan akan jalan keluar bagi mereka yang ditinggal oleh orang yang menjadikan soko guru. Tuhan, Engkau berkenan menggerakkan sanak saudara atau siapapun, berkenan untuk merawatnya, begitu pula dalam rangka untuk menuju masa depannya. Demikian pula Tuhan bagi Bapak Ibu semua yang oleh karena sudah sepuh, oleh karena penyakit yang sudah dideritanya sekian lama, yang ada di sekitar kami, Mbah Wartia yang sudah sepuh dan sakit, Mbah Bohari yang sudah sepuh, Mbah Yohana, demikian pula akan Ibu Sumarti, Bapak Bambang, Bapak Suhardi, Bapak Ibu Wahyu Inike, demikian pula Mas Nugroho, keluarga Ibu Mudiati. Oh Tuhan, kami mohon akan kasih dan penyertaan. Engkau senantiasa akan memberikan akan kekuatan dan pengharapan di dalam Tuhan. Begitu pula warga jemaat sanak saudara yang tidak kami sebut namanya satu persatu. Terima kasih ya Tuhan, perjuangan juga bagi anak-anak kami di tengah-tengah pertumbuhannya, di dalam studinya yang mengharuskan kembali online. Ya Tuhan, Engkau berikan kemampuan bagi anak-anak kami dalam studi, pergumulan para orang tua berkaitan dengan studi anaknya yang harus juga ikut terlibat oleh karena online ini. Bahkan bagi anak-anak yang SD. Oh Tuhan, Engkau mengasihinya. Engkau tetap memberikan akan penguatan. Oleh karena memang hal ini harus kami jalani. Dan kami yakin dalam Tuhan,
semuanya akan dimampukan untuk menjalankannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan keberadaan kami yang sampai saat ini tidak henti-hentinya. Pemerintah melalui Satgas, melalui semua pihak yang terkait dalam rangka untuk bisa mencegah akan menularnya virus corona. Namun apa daya, karena itu tidak bisa terdeteksi, tidak diketahui akan keberadaannya, yang demikian mudah untuk menular. Ya Tuhan, Engkau memberikan penguatan pada pemerintah dan semua pihak para nakes dalam rangka menjalankan tugasnya untuk mencegah, mengobati akan virus itu. Demikian pula di dalam keterbatasannya kami hanya menyerahkan kepada Engkau. Ya Tuhan, Engkau berkenan segera untuk bisa menjadikan virus ini tidak menakutkan dan mematikan di dalam kehidupan ini. Itu semua kehendak-Mu yang terjadi. Di tengah-tengah situasi yang demikian ya Tuhan, kami jemaat Tuhan, yakni khususnya GKJ Limpung, yang sudah terbiasa ibadah tatap muka dan harus kami online juga. Bapa, Engkau juga senantiasa membimbing kami semua untuk tetap setia menjalankan akan ibadah ini. Segala kelemahan dan kekurangan kami mohon ampun. Tuhan berkati kalau pemerintah senantiasa mencanangkan akan 5M ini. Kiranya Roh yang Kudus berkarya, kami semua untuk mentaatinya demi keselamatan diri kami, lingkungan, keluarga, dan semua. Terima kasih Bapa. Semua itu kami mohon dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami berdoa, kami memohon, kami mohon ampun. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya kita bersama-sama mengaturkan persembahan sebagai ucapan syukur atas berkat-berkat Tuhan yang telah kita terima. Sebelum kita mengaturkan persembahan, mari kita mendengarkan firman Tuhan untuk melandasi di dalam kita mengaturkan persembahan yang diambilkan dari 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiasan kekudusan. Sementara kita mengaturkan persembahan, kita iringi dengan memuji nama Tuhan dengan KJ 367 bait yang pertama. Tuhan
Marilah kita bangkit berdiri, kita aturkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas limpahan berkat Tuhan untuk kami para anak-anak-Mu. Untuk itu perkenankanlah kami mengambil sebagian, kami haturkan persembahan di hadapan Tuhan. Kami mohon Tuhan berkenan menerima, Tuhan berkenan menyucikan, sehingga persembahan ini akan berguna untuk mencukupi kebutuhan gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami mohonkan berkat kepada saudara yang menggunakan persembahan ini, yang mengelola persembahan ini. Ya Tuhan berikan kemampuan untuk melaksanakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Manakala di dalam kami mengaturkan persembahan ini, ada terselip dosa dan kesalahan, kiranya Tuhan memberikan ampun. Demikian doa kami ya Tuhan, terlaksananya kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nyanyian pengutusan, Ya Yesus ku berjanji, KJ 369A, bait yang pertama. Yesus ku berjanji setia padamu, ku minta kau selalu dekat ya Tuhanku, di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Ibadah selesai, undurlah dengan menerima berkat. Tuhan memberkati saudara, melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya, memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Jemaat disilahkan duduk untuk menerima berita gereja. Warta Gereja Minggu 11 Juli 2021. Pelayanan di Induk Medono dan di Pepandan Subah dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Toto Pramono dengan sistem online. Kegiatan minggu ini PA umum, ibu-ibu, persatuan doa malam Jumat, PA remaja, dan doa pagi di gereja Sumene karena adanya jemaat yang terpapar COVID-19. Pelayanan Minggu 18 Juli 2021, Minggu ketiga dengan bahasa Jawa. Semua kegiatan dilaksanakan secara online, termasuk ibadah Minggu dilaksanakan secara online di rumah masing-masing jemaat. Di persembahan Minggu 4 Juli 2021. Persembahan Minggu 4 Juli 2021 belum dapat dilaporkan di berita gereja ini karena masih berada di jemaat masing-masing.
Selanjutnya, jemaat dipersilakan mengumpulkan persembahan secara pribadi ataupun keluarga kepada majelis terdekat. Untuk selanjutnya dapat dipersembahkan dalam ibadah online di gereja pada saat-saat yang akan datang. Warga sakit dan lanjut usia. 1. Saudara Nugroho beserta keluarga Ibu Mudiati dan Ibu Rini. 2. Ibu Rita beserta keluarga Bapak Budiono. 3. Bapak Nepan, Ibu Kustinah, Bapak Buhari, Ibu Wartiah, Ibu Yoanah karena lanjut usia. Ibu Inike Sila, Bapak Wahyu, Bapak Suhardi, Ibu Sumarti Surasno, Bapak Bambang, warga di Subah. Mohon doanya agar semuanya saudara tersebut cepat mendapatkan berkat dari Tuhan dan sembuh dari segala sakit penyakitnya. Warga ulang tahun, Majelis Gereja Limpung mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga Gaji Limpung yang berulang tahun mulai 11 Juli 2021 sampai dengan 17 Juli 2021. Tuhan senantiasa memberkati dan memberikan hikmat menuntun saudara. Kegiatan calon pendeta pada masa pembimbingan. Kegiatan pembimbingan calon pendeta saudara dari Ruth Ivori Dewi serta praktek khotbah dari tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan 18 Juli 2021 adalah sebagai berikut. 1. Minggu 11 Juli ibadah online di GKJ Limpung. 2. Selasa 13 Juli bimbingan sejarah gereja di GKJ Batang. 3. Rabu 14 Juli bimbingan khotbah di GKJ Immanuel Karanganyar. 4. Kamis 15 Juli bimbingan TGTL di GKJ Purbo. 5. Minggu 18 Juli praktek pelayanan khotbah di GKJ Bawang. Perjamuan kudus reguler. Perjamuan kudus reguler yang sedianya akan dilaksanakan pada hari Minggu ini, Minggu 4 Juli 2021, diundur sampai dengan situasi membaik, menunggu info lebih lanjut dari Majelis Gaji Limpung. Selanjutnya, persidangan majelis reguler untuk bulan Juli 2021. Persidangan majelis reguler yang sedianya akan dirasakan pada hari Minggu 4 Juli 2021 diundur sampai dengan situasi membaik, menunggu info lebih lanjut. Seterusnya, pertemuan penatua dan diaken. Karena situasi pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir dan malah bertambah banyak, maka pertemuan penatua dan diaken ditunda sampai dengan waktu yang belum dapat ditentukan, kondisional sampai dengan situasi kondusif. Himbauan: memperhatikan situasi dan kondisi penyebaran virus corona COVID-19 yang semakin merebak dan memakan banyak korban, maka diimbau untuk seluruh jemaat Gaji Limpung senantiasa mematuhi protokol kesehatan 5M secara lebih disiplin, yaitu 1. Memakai masker, 2. Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, 3. Menjaga jarak, 4. Menjauhi kerumunan, serta 5. Membatasi mobilisasi dan interaksi. Demikian warta gereja disampaikan. Terima kasih. Mari kita akhiri ibadah kita dengan bangkit berdiri. Kita nyanyikan Tuhan Kau Gembalakan. Tuhan Kau Gembala kami, turun
Tuhan